Brans, harusnya dia bakal lebih fokus untuk Rapture atau Swift juga. Kalau Rapture berarti dia akan mainin untuk damage tapi Swift yang bakal dia bawa. Dan Weapon Master, dia bakal bermain lebih agresif berarti di game kali ini. Oke, itu dia. Setelan Emblem, tiap player pun sudah ready. Di game yang kedua akan menjadi milik dari EVOS atau Bigatron. Oke, terdengar sudah jadi sekarang EPL Arena. Sebelum kita mulai, mana suaranya? Masih semangat walaupun memang kali ini kita akan masuk ke game yang kedua. 1 poin sudah diamankan oleh EVOS Legends. Tapi pertanyaan aku nih Profesor, Kaja ini saat melakukan inisiasi butuh banget follow up. Dan siapa yang nantinya bisa melakukan follow up tersebut? Super Ken sih harus benar-benar nempel sama Finn. Makanya. Karena kalau Super Finn jalan sendirian gak ada Super Ken, damage-nya gak bakal ketutup. Dan gak bakal ada eliminasi yang benar-benar tinggi nantinya dari segi damage. Karena mau bagaimanapun Super Ken, dengan early damage-nya, dia bawain ke arah Rapture juga. Ini benar-benar bakal mau main tabrak early game kayaknya. Jadi kemungkinan besar Super Ken harusnya bakal jadi eksekutornya. Ya karena follow up damage yang biasanya dibawakan oleh follow up-nya Kaja, itu kan Kari, Lunox gitu kan, dengan Beatrix. Dan sekarang ini One butuh banget momentum. Sedangkan Super Moreno nggak bisa langsung burst, tapi... Wah, itu pada berbeda. Moreno tertangkap basah di area mid. Wah, Petrify juga diaktifkan. Jadi benar-benar semuanya all in untuk Moreno. Moreno ditangkap, artinya ini membukakan sebuah early game yang sangat berpotensi bagi EVOS Legends untuk Funstrong-nya dapetin level yang keempat. Ya ini udah mau coba untuk dapetin early-nya juga. Dan ini cukup berbahaya balik lagi untuk Bigatron Alpha yang udah mulai ke pick off satu persatu. Walaupun Super Sorizo. Coba lihat Krite-nya tuh langsung aja maju ke bagian depan. Tapi masih level 3. Ada satu Asura Aura ditembak lagi. Astra Nicole bagian belakang. Krite sedikit lagi dan berhasil langsung dihilangkan. Oke, pertukaran terjadi antara kedua belah mid laner. Krite yang memang sudah tidak memiliki flicker. Tidak ada Wings by Wings yang sekarang memang cooldown-nya juga udah diperlama. Jadi nggak ada escape ability tambahan di saat udah mulai dikejar-kejar oleh Super Ken. Dan setup menuju ke arah Turtle, mengingat Super Ken sekarang menggunakan Joy-nya. Dia nggak bisa nahan di depan, dia nggak bisa mengganggu Turtle-nya. Sehingga dia dependen banget terhadap Sorizo. Ya, pasti dari Super Finn. Dia udah level 4 dan Divine Judgment. Divine Judgment, ini dia ada satu witness point dan waktunya untuk terbang. Satu Divine Judgment yang gak bisa diapa-apain, tapi daripada berbeda Turtle-nya pun menjadi sebuah impian dari kedua tim ini. Dan berhasil diamankan pula Turtle-nya, tapi tas langsung dinaikin dan Sorizo memikirkan mana karena Asura Aura langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang begitu banyak source skill untuk mengeluarkan langsung Sorizo kembali menuju ke base-nya. Dan barusan Astra Recall dilanjutkan. Wow, pergerakannya begitu baik oleh Joy. Ini Super Saiyan-nya dapetin full plating loh. Dia dapetin poin pick off terhadap Brans, dia dapetin full plating tapi Tens Prediction masih kembali 50-50. 3-3 lagi ya. Tapi 3-3. balik lagi kalau kita berbicara soal point kill dari teman-teman Bigatron Alpha, dia dapetin 3 point kill. Turtle juga dan Brans sekarang tertekan. Full plating untuk Super Saiyan dan Super Saiyan menangin early game-nya. 1-1 hero late game. Early game-nya menang artinya mid game dari EVOS Legends tidak baik-baik saja nantinya. Karena mereka harus targeting karena Super Saiyan dan tidak ada hero lock dengan efek suppress. Sehingga nantinya Super Saiyan bakal bebas banget dengan dash ability-nya dia. Oke, Rada Rapati masuk ke dalam tubuh dari Moreno. Tapi Bransnya pun harus mundur. Ken yang mencoba untuk bisa mengejar. Ken memaksakan keadaan bagian belakang. Tapi Brans pun langsung berhasil dihilangkan. Bahkan Dora berhasil dihilangkan dengan begitu cepatnya. Tapi ada satu witness point terakhir udah berhasil terbuka. Di mana Tas untuk kali pun langsung mencoba saja. Untuk bisa mengejar yang lain. Tapi crossbow tank yang hadir masih belum bisa menumbangkan. Padahal Super Saiyan-nya udah buka dari Inspire-nya ya. Dan tasnya masuk ke belakang dan Super Ken memang terlalu jauh. Dan akhirnya bisa dipunish. Dan ini membuat akhirnya keunggulan yang mungkin tadi diamankan oleh Bigatron Alpha udah mulai bisa dikejar tipis-tipis. Ya mau bagaimanapun rotasi 4 orang dari Bigatron Alpha ke arah top lane benar-benar mendapatkan point kill yang begitu banyak. Namun memang harus ada ganjarannya dan untuk sekarang Super Saiyan masih belum bisa di take down. Dan ini bakal jadi PR untuk Krite. Karena cuma dia kayaknya bisa menjangkau ke arah Super Saiyan dengan Feather Art Strike. Namun harus diperhatikan juga bahwa di sana ada Super Finn dengan Divine Judgment yang selalu siap untuk mengcovernya. Tapi kalau dari lihat XP lane-nya, Super Sorizo dia berani banget loh untuk ngejalanin sebuah cut lane yang begitu jauh. Dan bahkan benar-benar ninggalin landingnya hanya untuk teamfight ke arah Turtle walaupun dia dalam keadaan loose seperti ini. Wah, Divine Judgment-nya connect lagi dong, tapi masih berhasil mundur ke bagian belakangnya. Sasaran crossbow tank udah berhasil diaktifkan.
Tasnya berhasil mundur, Ken-nya dilejapkan, Turtle-nya kereset. Ada waktu untuk masing-masing tim karena Farstrong pun sudah hilang. Masing-masing kehilangan satu player. Yap, dan itu tadi ketarik, dia sempat buka decimation dan akhirnya killing spree-nya aktif, HP-nya nambah lagi. Ya ditambah kalau misalkan teman-teman sadar ya, dari tadi trade-nya nggak begitu adil. Farstrong tumbang 3 kali. 2 diantaranya tukernya sama Sorizo, 1-nya sama Super Ken. Jadi kayak ini gak berimbang gitu loh. Romer tuker sama XP, Romer tuker sama jungler. Sehingga pertukaran inilah yang harus diperhatikan lagi sama Background Alpha. Jangan sampai mereka harus mengorbankan junglernya hanya untuk sosok Kadita yang job desk-nya di sini sebagai roamer, sebagai mata saja dari EVOS Legends. Sebagai pancingan juga pastinya ya, ayo all in ke gue ya. Tapi untuk setup menuju ke arah Turtle yang kedua. Ya, pinnya mulai mendekat sedikit lagi. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Mereka semuanya pun mundur teratur. Yap, dari segi level junglernya sebenarnya masih sama-sama imbang ya. Tapi Super Saiyan kembali ini nggak ada yang menghentikan pergerakannya. Sehingga sekarang outer bottom turret pun berhasil untuk dihancurkan dan menjadi keuntungan besar kembali yang bisa diamankan oleh Begatron Alpha. Dan balik dengan adanya efek suppress yang memang tidak dimiliki oleh EVOS Legends. Ini ya udah Super Saiyan free banget ya. Di penjat connect lagi. Satu yang terakhir tapi Tas masih berhasil untuk memanfaatkan itu semua untuk pergerakan dari Saiyan yang ke arah mana dan shutdown. Shutdown pun tercipta. Waduh, masalahnya shutdown Tas loh. Dan bahkan bonusnya jadi Guardian Helmet. Ini udah kayak convert gold yang benar-benar worthy untuk didapatkan. Apalagi buat sekarang lihat Tasnya ready juga dengan Silent Rope. Jadi nantinya magic damage ketika ada Super Saiyan dan juga Super Ken bakal ketutup semuanya. Regennya ada, defense-nya kuat. Dan berarti di sini Tas yang bakal berperan yang megangin Lord-nya nanti ketika Lord akan muncul di menit yang ke-8, 40 dan juga Aul. Ini orange buff-nya kecuri ya. Super Ken udah kehilangan 2 temannya, dia masih berani untuk crossing untuk bisa mendapatkan keuntungan dan orange buff milik Tasnya pun berhasil untuk dimiliki. Dan kita akan melihat sesaat lagi untuk perebutan turtle yang ketiga dan kembali Rogue Wave dikeluarkan. Nampaknya masih belum bisa men-pick off Super Ken. Waduh, di tempat yang berbeda. Coba lihat Fluffy. Harus menghadapi 3 orang sekaligus. Di mana ada pergerakan di bagian bawah. Bransnya tertangkap basah. Wah, ini damage-nya udah gak bisa dibendung 2 kali. Rhythm of Joy itu udah langsung membuat HP dari Brans tergerus dan kembali Super Saiyan benar-benar bisa mendapatkan space-nya, mendapatkan objektif dan leveling yang unggul juga. Ya mau bagaimanapun kalau kita lihat dari early game-nya, secara item aja ya, menit 7 ini Brans baru jadi Blade of Despair. Yang biasanya mungkin Beatrix akan mengamankannya di menit yang keempat atau bahkan menit yang ke-6. Ini menit yang ke-7, artinya apa? Artinya Brans under banget dari segi level, dari segi goldnya, dan permainan agresif dari Begatron Alpha. Masih belum bisa dibendung, karena balik lagi mereka unggul dari segi goldnya 2000 sekarang. 2.800 ya udah mulai menyentuh dan kita bisa ngelihat inner turret Garato pun sudah berhasil dimiliki oleh Begatron Alpha. Setup menuju ke turtle yang ketiga tapi Farstrong. Buset, dah itu Ken-nya. Ken-nya masuk ke bagian belakang. Membuat Farstrong tidak sempat lagi untuk mengeluarkan ke arah satu Rogue Wave Drive. Mengeluarkan lagi ke arah satu Federal Strike. Namun sekarang pertempuran yang mereka semua dipukul mundur. Fluffy-nya langsung ditarik ke masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Begatron Alpha. Karena sekarang ada 1, 2, 3 player dari EVOS Legends lenyap. Ya, dan ini gak ada yang bisa kembali menghentikan pergerakan dari Begatron Alpha karena Farstrong ini tugasnya banyak banget. Dia harus cari informasi, dia harus menjadi inisiator dan pick over dalam waktu yang bersamaan. Dan dia gak bisa nerima damage yang besar sehingga Farstrong ya berkali-kali berhasil untuk ditumbangkan dengan begitu mudah oleh Begatron Alpha. Wah kalau kita lihat ya dari teamfight yang barusan, terlalu banyak poin kill yang diamankan oleh Begatron Alpha dan salah satunya Super Ken dengan objektif play yang tidak ketinggalan membuat ini kayak dari 2000 tiba-tiba naik jadi 3000 dan 5000 advantage gold sekarang Begatron Alpha bakal jauh lebih bisa didapatkan lagi setelah Lord nanti. Kalau misalkan pick off-nya tidak berhenti-henti dan Divine Judgment-nya selalu on point, apalagi Super Fin sedang menunggu cooldown dari flickernya, dan kalau flickernya on point lagi, entah ke arah Brans, entah bahkan ke arah Tas, dan shutdown tercipta, 10.000 gold bisa saja diamankan Pak Bulung. 10.000 gold. Bener juga dan ini dari tadi Super Fin-nya selalu ngejagain gerak dari Super Saiyan. Dan di follow up terus menerus juga dari siapapun dan berkali-kali targeting dari Super Fin ini kepada Brans. Dan Bransnya jadi tumbang 5 kali. 5 kali loh. Bayangin 5 kali tumbang. Sebagai gold laner tentu gak akan ada yang mau. Sebagai gold laner kita berada dalam posisi seperti ini. Tapi dari top lane benar-benar kesulitan untuk farming. Menit 7 baru jadi Blade of Despair.
Dan tentunya ngebawa ke late game adalah solusi dari EVOS Legends. Karena lihat, secara goldnya beda 3.000 sama Super Saiyan. Ini jauh banget loh, 5 ribuan dengan 8 ribuan. Seperti apa yang udah disebut oleh Profesor KB. Untuk berada di area late game mungkin itu adalah solusi untuk EVOS Legends. Masalahnya dari Super Ken-nya juga ini makin jadi lagi dari segi itemnya, bahkan Blood Wings sudah dimiliki. Invasi ke arah jungle dan EVOS Legends mereka masih coba untuk menunggu ke late game pun hanya bisa farming dari minion-minion yang berjalan. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Dan di menit yang ke-10 Lord pertama pun sudah muncul. Walaupun ada yang sneaky peeky yang mencari informasi ini di depan sana. Dan setup mungkin sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Perlahan-lahan. Dan ini Farmstrong, wah tapi kejar lagi. Adjustment-nya dong. Tapi Rockweb udah dikeluarkan pula. Ada 2 ultimate yang sudah terlihat. Tapi Super Ken yang masuk ke bagian dalam. Super Ken masih berhasil selamat. Tapi Tina untuk Cry, karena Cry yang berhasil untuk dihilangkan. Tapi Flavinya 1 weakness point terakhir. Dan sekarang Warlock yang butuh langsung terbang. Kita pada berbeda Farmstrong-nya. Ada crossbow yang damage-nya tidak nyambung lagi ke player yang lain. Tapi sekarang monster kill berhasil didapatkan pula oleh Tas. Karena Tasnya berjuang sendirian. Pitnya udah mulai hadir pula Tas. Wah, ini benar-benar Tas versus everybody. Di mana 4 orang ada di area tersebut. Ya tersisa Bransnya sendirian dan ini membuat dari EVOS Legends. Mereka nggak bisa ngontes ke area Lord yang pertama. Dan balik lagi dengan damage output yang diharapkan dari Krite. Di saat dia feeder Ice Strike, dia dalam keadaan yang terdiam. Dan itu adalah zona yang dimanfaatkan oleh Super Ken untuk nabrak. Dan akhirnya Krite bisa ditumbangkan. Wah, shutdown yang mahal tercipta. Lagi dan lagi harus kita bilang kalau seandainya ketika Tas ter-shutdown di Bigetron, dengan Lordnya bisa unggul sampai 10.000. Dan buat sekarang, Udah hampir dengan ya. Lord yang akan bergerak ke arah top lane, harusnya sih hampir. Tapi ingat, EVOS Legends secara defense dia kuat. Ada Beatrix, ada Varsha. 2 hero inilah yang akan dengan cepat sebisa mungkin melakukan clear wave minion. Apalagi kita ketahui sendiri bahwa dengan kehadiran dari Beatrix, 3 dari 4 senjatanya ini benar-benar didedikasikan untuk clear wave cepat. Iya. Ada Buat Nimbirus, ada Benetres. Mau nggak mau mungkin harus ikhlas kalau misalkan ada base turret yang pecah. Oke, mau Tapi nggak harus mau. defense. Itu Sorizo-nya udah pasang badan di depan. Mereka juga harus waspada terhadap pergerakan mendadak dari Pin. Karena sekarang di bagian tengah udah berhasil diajukan pulang. Pin yang mencoba untuk mencari ruang agar bisa menarik lagi ke arah 1 orang. Tapi Kenya mulai maju. Ken! Kerajaan pun langsung hilang di area tersebut dengan sangat-sangat cepat. Tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam. Ada 1 lagi pergerakan di mana sekarang Super Saketnya. Crossbow yang begitu menyakitkan ada di bagian atas. Immune berhasil didapatkan pula. Tapi Bran mencoba untuk bisa menghilangkan 1 weapon plus.